Shalom semua adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Inang Nenggolan di minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema minggu Allah memelihara umatnya. Nah adik-adik, khotbah minggu ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3 dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nah adik-adik, silakan duduk manis di tempatnya masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai persaudaraan yang rukun. Selamat menyaksikan. Nah adik-adik, sudah siap belum mendengarkan cerita? Duduk manis, dengarkan baik-baik ya. Renungan kita hari ini berjudul Persaudaraan yang Rukun. Diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3. Dengarkan baik-baik ya. Apakah adik-adik suka bertengkar dengan saudara, kakak, atau adik? Apakah adik-adik pernah mengatakan tidak mau punya adik lagi atau kakak lagi? Kalau iya, yuk kita belajar dari kisah Yusuf hari ini. Seperti yang sudah kita tahu, Yusuf memiliki saudara lelaki yang banyak. Mereka iri hati terhadap Yusuf dan tidak pernah bersikap ramah terhadap Yusuf. Pada suatu hari Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat dia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkas-berkas gandum milik saudaranya tersebut sujud menyembah kepada berkasnya. Karena Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya semakin benci kepada Yusuf. Mereka bertanya dan marah, "Apakah engkau mau menjadi raja atas kami?" Namun ternyata mimpi Yusuf itu bukan hanya sekedar mimpi. Yusuf mengalami mimpi yang lainnya, yaitu dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Sewaktu dia menceritakan kepada ayah dan ibunya dan kepada saudara-saudaranya, ayahnya memanggilnya dan berkata, "Masa ayah dan ibumu sujud menyembahmu juga?" Adik-adik, seperti yang kita tahu, mimpi Yusuf kelak akan menjadi kenyataan. Pada akhirnya, saudara-saudara Yusuf memang akan sujud menyembah Yusuf, dan Yusuf kelak akan menjadi penguasa. Yusuf bermimpi seperti itu bukan karena keinginannya sendiri adik-adik, tetapi sebenarnya Tuhan bisa berbicara kepada manusia melalui mimpi. Ayahnya, yaitu Yakub, sangat mengerti hal ini karena dia pun pernah bermimpi seperti itu. Dia bermimpi melihat tangga yang sangat tinggi sekali sampai ke langit dan matahari turun ke dari atasnya. Apakah kalian ingat? Ayahnya mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, ia menyimpan hal tersebut dalam hatinya. Saudara-saudaranya tidak mengerti maksud itu karena mereka sangat membenci Yusuf. Jadi, mereka hanya menganggap bahwa Yusuf ingin menguasai mereka. Sedangkan Yusuf pada saat itu belum mengerti apa-apa karena dia masih sangat muda. Dia hanya bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada keluarganya. Sama seperti kita, jika bermimpi pasti bercerita kepada mama dan papa, bukan? Namun, meskipun saudara-saudaranya sangat membencinya, tetapi Yusuf sangat mengasihi kakak-kakaknya loh. Pada suatu hari, saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba. Ayahnya sangat mengkhawatirkan mereka. Jadi Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk mencari dan melihat keberadaan saudara-saudaranya. Adik-adik, Yusuf mengetahui bahwa ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ia pun tahu bahwa saudara-saudaranya itu tidak pernah bersikap ramah terhadapnya. Tetapi Alkitab mengatakan
bahwa Yusuf sangat menuruti apa yang disuruhkan ayahnya kepadanya. Yusuf lebih mengutamakan kasih persaudaraan. Saat itu, Yusuf masih jauh lebih muda daripada saudara-saudaranya yang sudah dewasa. Mungkin saja dia tidak berani melawan saat itu. Tapi, ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir sekalipun, Yusuf tetap mengutamakan kasih persaudaraan daripada membalas dendam kepada mereka. Dalam cerita ini, mungkin hanya Yusuf yang lebih mengutamakan kasih persaudaraan, walaupun saudara-saudaranya yang sudah dewasa itu malah membenci Yusuf sama sekali dan tidak terlihat bahwa mereka menyayangi Yusuf. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita selalu menjaga kasih persaudaraan, karena membenci adalah sesuatu yang sangat merugikan kita sendiri. Ingatlah selalu bahwa Tuhan juga ingin kita hidup dalam kasih kepada semua saudara-saudara kita. Walaupun saat ini kita tidak dapat bertemu dengan Opung, Nantulang, Bowu, dan semua saudara-saudara kita yang lain karena kita sedang melakukan karantina mandiri, tetapi kita masih bisa menjalin tali persaudaraan melalui telepon, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Selain itu, tetaplah mendoakan mereka ya adik-adik. Walaupun mereka jauh di mata kita, tapi mereka tetap dekat di hati kita, karena kita selalu mendoakan mereka. Baiklah adik-adik, mari kita memelihara kasih persaudaraan dengan keluarga kita dan juga kepada semua saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita tadi kan? Gimana? Apa yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut? Persaudaraan yang rukun, hendaknya kita sesama kakak beradik, jangan ada saling pertengkaran, saling hormat menghormati, tidak boleh ada iri hati adik-adik ya. Tetap satu kasih dalam Tuhan. Mulai saat ini, yuk yang punya kakak atau adik yang suka berantem, jangan lagi berantem ya. Tetap rukun sesama saudara. Oke adik-adik di rumah? Nah adik-adik, tugas minggu ini dari Inang dan Bang Jo adalah kalian mempunyai adik atau kakak? Tidak. Jika kalian mempunyai adik atau kakak, Inang minta kalian foto bersama dengan adik atau kakak. Boleh juga kalian bernyanyi bersama kakak atau adik. Dan jika kalian adalah anak tunggal, kalian boleh bernyanyi atau berfoto bersama dengan mama atau papa atau siapapun yang di rumah kalian. Karena persaudaraan yang rukun tidak hanya untuk kakak dan adik, tapi juga kepada semua orang ya adik-adik ya, khususnya ini dalam keluarga inti ya. Nah, Inang tunggu dan Bang Jong tunggu hari ini sampai jam 6 sore ya. Nah adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tetap jaga kesehatan. Dadah.